Oh no, tidak. Celaka 13. Ngeri banget, tau nggak? Nggak tahan aku denger itu. Bikin ngeperati. Serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh. Mana bisa kita mengenapinya? Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban. Merasa kerdil saya. Pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya. Jadi selalu was-was nih. Itulah efek yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Ibadahmu Kurang Sejati, kali ini kita akan mengukur bisa sampai seberapa sejatikah ibadah kita kepada Tuhan untuk bisa memenuhi standar Paulus. Dalam seri Bad News episode Ibadahmu Kurang Sejati ini, saya bersama Divine Netizen atau warganet surgawi akan mengeksegesis Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sering kita mendengar pengucapan dan motivasi dalam kebaktian-kebaktian seperti ini. Ibadah Anda baru bisa disebut sejati jika Anda berhasil mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jika gagal atau tidak konsisten, maka Anda akan dicap nggak menjalankan ibadah dengan sejati, alias ibadah abal-abal, ibadah lip service, ibadah cuma di permukaan saja, atau ibadah palsu. Lalu kita diintimidasi, tidak boleh sedetik pun tubuh ini tidak kudus. Karena itu artinya persembahan yang mati, yang gak berkenan kepada Allah. Jika tubuh melakukan aktivitas duniawi dan bukan rohani, detik itu juga ibadah kita offside dan dapat atribut ibadah palsu. Jika tubuh melenceng sedikit dari perintah Allah, detik itu pula ada tanda silang merah besar pada ibadah kita disertai dengan bunyi tedot. Tanda ibadah kita cuman ibadah abal-abal. Siapa yang mampu menjaga tubuh ini 24 jam sehari dan 365 hari dalam setahun untuk selalu kudus, tak menyalahi perintah Allah sedikit pun? Pasti ada kalanya tubuh ini menuruti kehendak daging dan bukan kehendak Allah. Saat itu terjadi, berarti kita sedang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang mati, yang cacat, yang tidak kudus, tidak berkenan kepada Allah. Dan kita tidak sedang beribadah secara tulen atau sejati kepada Allah. Jadi terbentuk sebuah siklus. Sebentar ibadah kita distempel sejati, sebentar palsu. Sebentar sejati, sebentar palsu. Terus begitu. Sehingga kita menjadi pengibadah aspal, yakni pengibadah yang sehari asli dan sehari palsu. Kira-kira enak enggak hidup dengan status pengibadah aspal begini? Bagi saya itu sebuah bad news sekali. Sudah puluhan tahun pemeluk Kristen, dan sebagai seorang pemeluk agama, aktivitas utamanya kan beribadah. Nah, di aktivitas utama itu saja kita telah gagal. Buktinya ibadah kita aspal. Kadang asli, kadang palsu. Bro and sis, apa sih artinya sesungguhnya dari Roma 12 ayat 1 ini? Yang seolah menjadi meter ukuran dan hakim untuk menentukan sejati atau tidaknya ibadah orang Kristen itu. Ada dua bagian di ayat itu. Yang di awal, bagian syarat, diikuti dengan bagian status atau hasil penilaian. Pertama, bagian syarat. Kita dituntut mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita sudah pelajari tadi bahwa nggak mungkin kita itu bisa mempersembahkan tubuh yang kudus dari diri kita sendiri jika kita tidak dikuduskan terlebih dahulu oleh Allah. Dengan segala kerusakan moral dan kecenderungan hati manusia yang semata-mata jahat itu, nggak mungkinlah kita mampu memproduksi kekudusan yang bersumber dari diri kita sendiri. Melihat kemustahilan ini,
maka Tuhan berinisiatif untuk menguduskan kita terlebih dahulu agar kita bisa meneruskan warisan kekudusan itu selanjutnya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kekudusan itu bukan hasil produksi kita, namun sebuah warisan status dari Allah. Manusia dengan segala upayanya untuk menjadi kudus dari dirinya sendiri, nggak akan mampu untuk sempurna memenuhi kriteria Allah. Yang dinilai memenuhi standar kekudusan adalah mereka yang status kekudusannya diproduksi dan dihadiahkan oleh Allah. Mohon Anda baca sendiri seluruh Ibrani pasal 10 yang menjelaskan secara lengkap bahwa usaha mencoba kudus dari diri manusia sendiri itu bernafaskan Taurat yang adalah pekerjaan mustahil untuk memenuhi standar Allah. Manusia akan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Darah lembu dan domba jantan yang dipersembahkan imam secara berulang-ulang tak akan pernah bisa menghapuskan dosa. Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Pernyataan itu nggak cuma menyatakan bahwa kekudusan yang dicetuskan manusia itu mustahil. Namun pernyataan itu juga menegaskan bahwa solusi pengudusan pakai darah lembu dan domba setelah jatuh dosa itu pun tidak mujarab. Yang mujarab adalah pengorbanan Kristus di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Itulah positional sanctification. Pengudusan posisi, pengudusan secara status. Jadi kita tidak menjadi kudus karena berupaya menguduskan diri. Kita menjadi kudus karena diberi status kudus. Dan status itu melekat selamanya hingga tubuh daging ini dimuliakan kelak di sorga. Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesuslah yang menguduskan dirinya sendiri bagi kita. Dan kalau dia yang menguduskan dirinya, itu pasti lebih dari sukses. Nah, upaya pengudusan dirinya itu yang menghasilkan status pengudusan kita. Sekarang yang kedua, bagian status. Jika bisa memenuhi syarat, ibadah kita baru dinilai sejati. Sejati memakai bahasa Greka logikos, reasonable atau logis. Jadi logikos latreia artinya penyembahan atau ibadah yang seharusnya, sepatutnya atau rasional. Kalau memakai kata sejati, kesannya bad news ya. Nggak enak juga ya, kita udah ibadah sungguh-sungguh, masih saja dituduh ibadahnya tidak murni, tidak sejati. Tapi kata sepatutnya, selayaknya, atau sewajarnya, itu lebih pada tempatnya daripada kata sejati. Jadi keseluruhan kalimat persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita maknai menjadi Allah telah menguduskan kamu lewat salib Kristus sekali untuk selamanya dengan status kudus yang melekat abadi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita membungakan atau membuahkan kemurahan Allah itu dengan mendedikasikan hidup keseharian kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Jadi persembahan tubuh dan seluruh hidup kita kepada Tuhan itu hanyalah akibat, bunga atau buah saja, bukan sumber pokoknya. Tidak bisa bunga itu atau buah itu muncul sendiri. Kalau begini, bad news telah berubah menjadi good news. Ya, good news. Karena kita nggak diintimidasi lagi oleh sejati tidaknya ibadah kita. Tetapi kesejatian ibadah itu sudah dijamin oleh Bapa. Karena kita telah dikuduskan sendiri olehnya. Nah, tugas kita sekarang adalah meresponi dengan mendedikasikan hidup kita sebagai persembahan atau ibadah sebagai suatu kepantasan. Kita bekerja, beristirahat, membina rumah tangga, dan melayani pekerjaan Tuhan. Itulah yang didedikasikan. Bukan tubuh atau soma yang dikorbankan secara harafiah. Karena bagaimana
Sesuatu yang telah dikorbankan tetap bisa hidup sehingga bisa dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Kita bisa tetap hidup sembari mengorbankan atau mempersembahkan itu dengan cara mendedikasikan keseharian kita. Nah, dedikasi untuk hidup dalam kekudusan itu terjadi di dimensi jiwa dan tubuh. Kita tahu manusia terdiri dari 3 dimensi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita telah dikuduskan sekali untuk selamanya, Ibrani 10:10, lewat pengudusan posisi tadi. Jiwa dan tubuh kitalah yang mengalami pengudusan sepanjang masa, pengudusan berjenjang, atau pengudusan berkelanjutan selagi kita masih bernafas. Jatuh bangun dalam mencoba hidup kudus tidak menggugurkan status kesejatian ibadah kita. Gagal berkali-kali setelah berupaya hidup kudus tidak menggoyahkan status keselamatan kita yang sudah pasti itu. Ketidaksempurnaan kita tidak mempengaruhi status perkenanan roh kita oleh Tuhan. Karena saat menilai layak tidaknya kita, Dia tidak melihat mampu kudus tidaknya kita. Untuk menilai layak tidaknya kita, Tuhan itu melihat salib dan darah anaknya yang telah menguduskan dan melayakkan kita. Surat Paulus kepada jemaat di Roma di pasal 12 ini diawali dengan kalimat demi kemurahan Allah. Artinya, semua kalimat selanjutnya di pasal itu mustahil akan terrealisasi jika tanpa kemurahan Allah. Jadi nggak lagi kita bisa berbangga mampu mempersembahkan tubuh untuk kudus senantiasa dengan kekuatan sendiri tanpa kemurahan Allah. Yuk kita belajar membaca firman dengan cara pandang theo atau kristosentris. Jangan selalu antroposentris. Di Perjanjian Lama, manusia dipaksa antroposentris dengan fokus dengan upaya dan mengagung-agungkan hasil karya manusia. Kita ini orang percaya Perjanjian Baru yang theo atau kristosentris. Kita fokus hanya pada karya Kristus di kayu salib dan mengagung-agungkan karya Allah. Yohanes 4:24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibadah atau latreia dan penyembahan atau proskuneo itu diartikan bagaikan anjing yang merunduk sambil menjilati kaki tuannya. Jadi anjing itu nggak berusaha berperangai baik dari dirinya sendiri agar diganjar kebaikan tuannya. Anjing itu disayang tuannya dahulu, baru dia menjilat-jilat tanda sayang dan berperangai baik. True worshipper atau penyembah sejati adalah mereka yang menghormati keilahiannya dan menghargai serta mengagumi pekerjaan paripurna salibnya. Setelah itu, baru dia mempersembahkan hidupnya sebagai hal yang sudah sepantasnya bagi Allah, tanpa terlepas dari status sudah kudus itu. Jadi bro and sis, tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked. Until next bad news.